Iwak salam dari sumur. Siapa galak jawab salam, aku doakan panjang umur. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li ustazina wa li muallimina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khusus kepada semua keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah terima semua amal ibadah mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah tempatkan di dalam surganya. Bagi kita yang masih hidup ini, semoga senantiasa diberi kekuatan iman dan Islam kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi keturunan yang soleh dan solehah, dijadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, diberi rezeki yang halalan thayyibah mubarakah, halal, thayyib, banyak dan barakah. Ala hazinah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita ucapkan, kelak di hadapan Allah akan menjadi syahid, akan menjadi saksi bahawa kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Mungkin kunci syafaat itu sudah tahu, dibocorkan oleh Nabi. Siapa yang dengar azan, dijawabnya suara azan itu, dan di akhir azan dia tutup dengan doa sesudah azan, maka dipastikan orang itu mendapat salawat, mendapat syafaat. Makanya kita pentingnya kalau kita datang masuk masjid, orang lagi azan, kita berdiri, tidak duduk, karena untuk menjawab panggilan azan itu, dan padilahnya mendapatkan syafaat. Jadi ibu-ibu kalau lagi goreng, lagi nyayur, lagi ngulek di rumah, ada suara azan, maka jawab suara azan itu, agar supaya ibu-ibu juga mendapatkan syafaat. Dan pahala yang azan itu besar. Jadi jangan segan-segan untuk, bagi yang pacak azan, jangan segan-segan untuk azan. Bagi yang tak pacak azan, jawab azan itu berjadilah. Dan wong yang galak azan itu di akhirat kakek paling ganteng, paling tinggi. Siapa yang pendek-pendek di dunia ini sering-sering azan. Pahalanya sebanyak makhluk yang mendengar. Jadi kalau yang jawab dapat juga pahala sebesar itu ya. Dan untuk tidak duduk itu memang ada hadisnya. La yajlis, kata Rasulullah, jangan duduk qabla rak'atain, sebelum solat 2 rakaat. Masuk masjid ini beda dengan masuk gedung-gedung mewah, itu beda. Masjid walaupun dia buruk, tikernya robek-robek, kita tetap diwajibkan untuk buka alas kaki dan solat 2 rakaat. Hadirin rahimakumullah, patutlah kita bersyukur kepada Allah masih dipanjangkan umur oleh Allah sehingga dapat berjumpa dengan bulan Muharram 1445 Hijriah. Hari ini adalah hari yang ke-28 ya. 26. Jumat 24. Sabtu Ahad. 26 hari ini. Tidak terasa Muharram, Safar, Rabiul Awal, sebentar lagi akan Maulid. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan.
Judul yang sudah kita sepakati, keutamaan umat akhir zaman. Ini berdasarkan surah Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah menyatakan kepada Rasulullah dan kepada kita umat Islam, kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, tapi kita sebaik-baiknya. Cuman syaratnya tadi, ya, ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang berbuat baik, itu tugas kita. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Dia ini ada dua, fahsya wal munkar. Tapi kalau mungkar ini nyaru yang banyak, itu mungkar. Kalau fahsya dosanya dia dewek. Tapi kalau mungkar nyaru yang sekampung, biang kerok, ya, itu mungkar namanya. Cuman mencegahnya sangat berat. Karena orang mungkar ini dia ngaku baik. Kalau kita omong ke jangan mabuk, nak ngapo kau? Duit-duit kunian, mulut-mulut kunian. Dia merasa sudah mendapatkan hidayah. Orang berjudi itu kalau kita tidak benar negornya, dimarahnya kita. Ini kesenangan aku. Sebab mencari kesenangan di dunia banyak. Ada main golf tiap malam, main golf. Tahajud tidak, subuh lewat. Ibu-ibu ada yang hobi belanja, kesenangan, macam-macam kesenangan. Tapi kesenangan yang paling bagus adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Itulah senang yang abadi, senang dunia dan akhirat. Kalau di Al-Hakim ini, insya Allah jamaah Al-Hakim ini senang dunia dan akhirat. Termasuk di dalam Rabbana apa? Doa sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tiap hari makan di masjid ini, perasaan ini. So hitunglah berapa kali seminggu makan ya. Subhanallah. Jumat kemarin ladas jamaahnya. Aku nengok di HP ya. Subhanallah. Makmur ya. Memang perlu kita sedekah itu. Pagi-pagi ini dua malaikat turun ke bumi. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, siapa yang sedekah hari ini, sehatkan badannya, lancarkan rezekinya, panjangkan umurnya, damaikan rumah tangganya. Malaikat sikutnya tak lemak doanya. Tak usah didengar ya. Uji malaikat yang kedua ini, ya Allah, siapa pelit hari ini, bangkrut kelah, sakit kelah, bonyok kelah ya. Doanya tak bagus kalau pacak doa yang pertama ini ya. Mudah-mudahan ini lanjak kalau apa yang ada di depan kita ya. Pahala itu. Cuma yang coba yang ngomong ini. Jadi balik lagi, apa kehebatan kita umat akhir zaman? Itu tadi dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, ngajak orang buat baik, mencegah dari keburukan. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah ya. Tapi kalau tidak beriman, sebanyak apapun ibadah kita terhapus ya. Tidak dibawa ke akhirat, hanya di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, cak mana kami nak lebih unggul dari umat-umat dahulu? Sedangkan umat Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Ibadahnya 1000 tahun. Umat Nabi Nuh 900 tahun. Umat Nabi Ibrahim 400 tahun. Umat Nabi Musa 300 tahun. Kami, kata Rasulullah, umur pendek, badan kecil, tenaga lemah ya. Banyaklah tidur daripada ibadah. Kata Allah, nanti akan kuberikan fadilah. Nah ini fadilah ini yang perlu kita ejok ya. Perlu kita kejar, perlu kita ambil. Salah satunya fadilah subuh ini ya. Ada hadis kata Rasulullah, man salatul isya
fi jamaah. Siapa yang solat isya dengan berjamaah, faka'annama salatun nisfal lail, sama dengan solat setengah malam. Solat isya berjamaah itu, ya, sama dengan solat setengah malam. Itu fadilah. Siapa tahan solat setengah malam? Solat tarawih 23 lagi nyari yang 11. Lah dapat yang 11, ngintip dulu siapa imamnya, ya. Ay, payah haji ini sudah. Di serba salah tarawih itu. Dikebut ke uji jamaah, gerobak buruk sapi gilo ini, ya. Banyak yang tersender sudah tarawih. Dipelan ke ngantuk, perut kenyang. Susah ngadepi dua macam. Manusia sedang lapar, payah juga itu, ya. Manusia kekenyangan, payah juga. Gawinya nak tidur itulah. Jadi harus bijaksana. Imam waktu sholat tarawih itu harus bijaksana. Mak manu ngejo ke wong yang sedang kekenyangan ini supaya dia tidak ngantuk, ya. Kebut ketulah, ya. Cuman harus tumak nina, ya. Sebab tak sah solat itu kalau pecah mesin jahit atau ayam makan atau yang di HP itu 23 rakaat 7 menit. Uji imamnya dol, uji makmumnya min, dol min. Kedengaran cuma dol min. Walad dolin amin, ya. Oh, ya langka macam-macam, ya. Jadi itu salat isya. Kemudian man salat as-subha, siapa yang salat subuh fi jamaah dengan berjamaah, faka'annama salatul laila kullahu, sama dengan salat semalam penuh. Salat subuh 2 rakaat ini. Dan salat yang paling tinggi nilainya di sisi Allah adalah salat subuh ini, di antara salat yang 4 itu. Cuma jangan diakal-akal sampai subuh baik, tidak kena. Zuhur lewat, isya tidak, maghrib lewat, sampai subuh baik, tidak cukup, ya. Ibarat tangan tu, tidak 5 jari, cuma sikau, ya. Dan solat ini memang jangan dianggap remeh. Ada ulama mengibaratkan megang benda, ya. Islam ini megang benda. Kalau haji itu rukun yang ke-5. Nah, tidak nyampak pena ini kalau kita tidak haji. Sudah haji, puasa, rukun yang ke-4. Tidak nyampak pena ini. Terus rukun yang ketiga, zakat. Tidak nyampak pena ini. Tapi kalau rukun yang keempat kita tinggalkan, tidak sholat, ya. Itulah kata Rasulullah, man tarokas sholat, siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia merobohkan, menghancurkan. Nah, yang lebih dahsyat tu, anak cucu kita tidur serumah dengan kita unjuk makan, kita unjuk pakaian, tapi dia merobohkan agama. Kalau dia merobohkan masjid, kita gebuki pasti, ya. Ini merobohkan agama. Itu yang kita sedih. Maka Rasulullah mengajarkan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah anak zuriat keturunan kami untuk mendirikan solat. Doa Nabi Ibrahim itu, ya. Banyak lagi fadilah-fadilah yang diberikan Allah kepada kita umat akhir zaman ini supaya kita lebih unggul daripada umat-umat terdahulu. Selain solat subuh itu luar biasa, Pak. Qobliyahnya tadi. Rakaataini qabla subuhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih besar pahalanya daripada dunia beserta isinya. Untung baik pahala tidak dinjuk ke sekarang, ya. Kalau dinjuk ke sekarang terjepit kita lah tak pahala. Baca Quran, siapa yang baca Quran setiap hurufnya 10 pahala. Makanya imam semakin panjang, imam semakin banyak pahalanya. Cuma ejo ke makmum,
Kalau solat dewean lantak kelah 3 juz 1 rakaat ya. Tapi kalau jadi imam kata Rasulullah ringankan. Banyak yang kalau aku khutbah hari raya itu, aku tidak pernah panjang karena Nabi ngomong khutbah ini, khutbah ini, 2 khutbah ringankan. Khutbah hari raya, khutbah hari Jumat pun Rasulullah nganjurkan khutbah ini, khutbah ini, 2 khutbah hari Jumat itu ringankan. Tapi panjangkan solat. Cuman panjang di situ ukuran sabbihis dengan al-a'la. Ya. Karena kata Rasulullah, makmum kamu itu beda-beda, ada yang sudah tua, ada kepentingan ya. Kawan nelpon sebelum solat tadi, ada loka jam 1, tapi kalau lewat jam 1 tak bagian. Nah, mumet dia nengok imam panjang ya. Kemudian ada dalam salah satu ayat Al-Baqarah 261 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Apa artinya? Siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah sama dengan menanam satu butir benih di dalam tanah, lantas tumbuh 7 tangkai atau 7 cabang. Setiap cabangnya berbuah 100 biji. Berarti ini 1 dibalas 700. Umat-umat dahulu tak kata fadilah seperti ini. 1 dia berbuat baik, maka 1 pahalanya. Tapi kalau kita umat akhir zaman ini berlipat-lipat. Pahala yang sebesar itu Nabi ngomong, kamu yang pasti menghadap Allah nanti membawa dosa. Sedih juga hadis ini, aku netes banyak mata. Kata Rasulullah, yang pasti kamu itu menghadap Allah nanti membawa dosa. Kenapa? Pahala-pahala ini bisa batal, bisa terhapus. Kita datang ke masjid ini, pahalanya sesuai dengan langkah kita. Semakin jauh kita dengan masjid, semakin besar pahala kita. Tapi kalau terdetik di dalam hati kita, aku inilah paling alim di kampung ini, 0 ya. Yang jadi imam bagus suaranya, merdu, paling bagus aku ini, suara aku ini. Itu namanya ta'ajub ya. Bangga dengan diri sendiri, 0. Wala tubtilu shadaqatakum bil manni wal azab. Jangan kamu hapus pahala sedekah kamu dengan mencaci maki atau ngamuk-ngamuk ya. Tertulis di papan, hamba Allah 2 juta. Dicuilnya kawan sebelah, kau tahu tak hamba Allah itu? Aku. Nah. Lah ngomong hamba Allah masih nyuil. Bisa hapus. Ini yang kita sedih. Kalau kita ngaji ilmu tasawuf dan ilmu tauhid, resah gelisah kita ini. Apakah ibadah kita ini makbul, diterima, ataukah sebaliknya ditolak? Di dalam buku Marokil Ubudiyah Imam Ghazali, Rasulullah tatkala naik kuda bersama Abu Zar Al-Ghifari ya, berdua, diceritakan oleh Rasulullah, Abu Zar, kau tahu tak kan ada nama Ghazali? Iya. Kata Rasulullah, Abu Zar, kau tahu tak kaget di akhirat amal kita ni melewati langit-langit sampai langit ke-7 ya. Kata Rasulullah, ada yang tertolak di langit pertama.
Ada yang lolos di langit pertama, di langit kedua tertolak. Terus sampai langit ketujuh. Kata Allah, kazzab fadribu fi wajhi. Dia bohong, tidak beramal seperti apa yang dia banggakan. Lemparkan amalnya itu di wajahnya. Tadribu itu artinya pukulkan. Itu yang tak lemaknya. Jadi ada tuntunan dari Rasulullah. Abu Dzar nangis, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana supaya amalin mulus? Kata Rasulullah, tundukkan pandanganmu, teteskan air matamu di tengah malam. Baca tak kita nangis tengah malam? Baca, nyapu, utang, ya. Ada nangis tengah malam. Bukan menangis ibadah. Habis waktu apa? Kalau habis waktu berhenti gitu. Jam 6 Pak ya? Habis. Ya. Jadi memang hati-hati memanage amal yang kita lakukan ini. Rusak niat, maka terhapus ibadah kita. Duduk ini kata Rasulullah diberi pahala sama dengan 1000 rakaat salat sunat. Asal ikhlas, jangan gerutu. Panjang dan ceramah. Ngomong pula, gila ustaz ini ya. Itulah Pak, kalau ceramah panjang, doa panjang, dikata ke jemaah, maka jangan panjang-panjang ya. Ya, insya Allah tahu diri. Pantunnya tap Tanjung Atap selalu Tanjung Batu. Hadirin duduk mantap-mantap, soal waktu pacak laku. Kalau aku belum tutup dengan doa, jangan coba-coba balik ya. Kemarin tu ada yang balik mati dia. Tak apa-apa ya, main-main baik. Balik lagi, banyak fadilah-fadilah. Itu tadi fadilah sedekah. Satu dibalas 700. Jadi tiap hari kalau nak berangkat subuh itu paling kecil bawalah 1000. Berarti pagi itu kita sudah sedekah 1000 kali 700. Subhanallah. Cuman ayat ini ayat untuk Ubuntu ya. Dia berduit tiap hari 1000. Uji malaikat bibi ini 1000 ini, bibi ini kelotak ya. Kalau waktu buntu ya 1000, tapi kalau waktu lapang fadilah sedekah itu memanjangkan umur, murahkan rezeki, dan cahaya di dalam kubur. Ibu-ibu lah pernah dengar cerita si Mamat. Si Mamat mati, ada nama Mamat. Mamat mati balik hidup ya. Dia bercerita. Bukan Mamat di sini, Mamat dalam cerita aku ini ya. Katanya waktu aku dalam kubur itu ada sinar sebesar kelingking. Jadi ku ajak ngomong sinar itu. Cobalah terang dikit kau tuh. Terang kuburan aku ni. Uji sinar itu ngomong, itulah kau tiap hari cuman bawa 1000. Coba 5000 terang ya. Ternyata sedekah ini nerangkan kubur ya. Maka jadi dalam surah Al-Munafiqun itu, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Seluruh kita ini kata Allah di dalam kubur itu ngomong, hidup sebentar baik, aku nak sedekah. Bukan aku nak solat, bukan aku nak ngaji, bukan aku nak haji, bukan aku nak dakwah, tapi Pak Asodako. Ternyata sedekah ini luar biasa. Kalau haji untuk kita dawek pahalanya, kalau kita solat untuk kita dawek, kalau kita puasa untuk kita dawek. Tapi kalau sedekah
Banyak yang pacak selamat dengan sedekah kita itu, ya. Rumah marbot selesai, ya. Masjid ini selesai. Sedekah itu termasuk amal jariah. Tapi jangan jangan cuman amal jariah baik, pikir kedua dosa jariah, ada juga dosa jariah, ya. Kita ngajari wong ilmu buka kunci, ya. Ada itu sebetulnya ilmu. Kalau nak belajar ke rumah kamu, ya. Ilmu ini kalau kita ajarkan dengan wong yang maksiat, atau kita mengajari silat, dengan silat itu dia digunakan untuk kejahatan jariah itu, ya, dosanya kita lah mati. Oleh sebab itu ada cerita istri seorang ustaz, dia ngomong, Abi, anak-anak kita ini aku yang ngajari Fatihahnya. Kata ustaz itu, aku ni banyak murid, banyak yang kau ajari, ngapa nak anak kita ni kau nak ngajarin? Kata istrinya, itulah amal jariah aku. Setiap anak kita membaca bismillah, maka aku kebahagiaan. Dan bismillah ini diajarkannya sama anaknya, diajarkannya lagi sama cucunya, terus berkembanglah. Jadi ibu-ibu jangan ngandal ke guru ngaji baik, ya. Kita nanam saham juga dengan anak-anak cucu kita. Mak mana ustaz aku ni, dia yang ngajari aku doa. Nah payah, ya. Makanya aku pernah punya murid umur 70. Aja ku galaknya wak ini nak belajarnya payu. Sebab kata Rasulullah, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayang sampai ke lahat. Bukan lahat yang di gunung sana tu. Lahat tu lubang kecil untuk nyender dalam kubur itu, nah, ya. Itu liang lahat namanya. Supaya mudah ngadep kiblat itu gunanya. Tapi kami pernah nemu ke mayit tak galak ngadep kiblat. Sudah dimasuk ke, ya, dihadapkan kiblat, gelubuk, ngelentang dia. Ngelentang. Akhirnya sudah dipijak kawan baik wak itu. Ditanya, apa gawe wak ini, ya? Pertama tidak solat, kedua nganak ke duit. Ini anak kedua ini banyak yang tak setuju sebetulnya. Cuman itulah adanya. Zaman Nabi Musa dulu, ini dalam hadis ini, ya. Nabi Musa melewati satu kampung. Kampung itu subur makmur. Wongnya gemuk-gemuk, sapinya gemuk-gemuk, kambingnya gemuk-gemuk, sawahnya subur, kebunnya subur. 3 tahun kemudian Nabi Musa lewat. Wongnya kurus-kurus, kambingnya kurus-kurus, tanamannya kerdil. Uji Nabi Musa, dosa apa kamu lakukan sehingga semacam ini kejadian? Ada nyawa pengalim di kampung itu. Ya Rasulullah, pernah lewat wong anak ke duit di kampung kami ini. Inilah azabnya. Lewat baik, mana ngelakukannya, ya. Aku tidak nakut-nakuti nyampe ke baik. Cahaya nak tidak serah. Jadi hati-hati dengan dosa jariah, ya. Kalau pacak amal jariah, amal yang baik, ya. Hadis populer Muslim, Bukhari Muslim, itu ada 3 yang populer tuh amal jariah tuh, ya. Iza mata benu adama in qata amalu illa min salas. Kalau mati anak Adam putus kecuali 3. Sedekatin jariah, sedekah jariah, au ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin soleh yad'ulah. Soleh bukan namanya soleh, anak yang soleh yang mendoakan. Jadi kalau mendoakan bayi tidak soleh, tidak sampai. Nah, kategori soleh ini, kategori soleh ini hadirin sekalian, bukan rajin sholat, bukan rajin ngaji, bukan banyak ke Mekah. Kategori soleh ini
Wong baik tapi benar. Ada yang rajin solat tapi tidak benar. Masih biang kerok. Ada wak ini, nah payah wak ini kalau ada ya. Dia rajin ke masjid tapi jamaah ngomong, nah lah ada dia ini payah ini ya. Nah itu tidak soleh. Sampai mana tadi? Perlu diminum ini caknya. Masuk TV minum ini. Alhamdulillah. Pantas kamu lemak minumnya ya, lemak nian. Subhanallah. Jadi yang populer ini 3, tapi ada hadis riwayat Ad-Dailami 7 amal jariah itu. Bukan 3 ya. Cuman matan hadisnya agak beda dikit. Tajrilil mayit fil qabri, yang mengikuti mayit di dalam kubur. Ada 7. 3-nya sudah ya. Sedekah jariah, ilmu manfaat, anak yang soleh. Yang keempat, mambana masjidan, siapa yang membuat masjid. Jadi beruntunglah dalam hidup kita ketemu wong bangun masjid. Jangan ngerotok. Nah datang lagi Pak Haji Mardan yang mau maaf sudah nih. Ya. Apa wae nak dibangunnya? Misalnya, misal ya. Yang benar tuh nanya, kapan kita maulud? Oh 12 Rabiul Awal. Berapa snack yang mau disediakan? 600. Aku nyumbang 600. Tapi kotaknya baik, isin cari deh. Jadilah kotak, mahal juga kotak itu ya. Nanyo gitu tuh. Ya. Jangan ngerutu. Nah datang lagi beliau ini. Yang kelima, au naharon, mengalirkan sungai, parit. Parit itu amal jariah. Ini dibuntu parit. Parit besar dikecil ke. Rakus. Tanah lah lebar masih muat pagar dalam parit. Maaf baik kalau ada yang singgung ya. Itu laju mampet-mampet ini. Aduh yang nak belagu tetangga ditutupnya paret kawan deh. Suruh berlari kemana? Ternyata amal jariah. Atau masang penerangan ya. Sehingga orang mukmin untuk pergi ke masjid kejenguan. Ada wak itu tercebur di paret. Gelap, tikungan ya. Simpang 3 jalan itu. Tak usah aku tunjuk ke di mana ya. Simpang 3 wak itu. Tidak tahu dia belah kiri ni paret, belok kecepatan, gelantung, ngelubuk-ngelubuk dalam paret. Akibat tak kasih lampu. Ya. Berapa tadi? Ngetes pak ya, aku tuh nyimak apa tidak ya. Yang keenam, menanam. Apakah tanaman itu dimakan oleh manusia atau tidak dimakan oleh manusia atau dimakan oleh burung? Maka tanaman itu akan menjadi amal jariah. Asal ikhlas. Ada wajih itu nanam jambu depan rumahnya, begitu budak nekat dibabitnya. Kamu nak ambil jambu kata. Uji budak itu sambil berlari, matilah wajih. Doanya beda. Tapi kalau wajih itu, sini kamu nak kunjuk jambu. Nah, apa doa budak-budak itu? Ya, semoga wajih panjang umur. Ya. Ternyata memang amal jariah itu. Kalaupun tidak dimakan oleh manusia, tanaman itu dimakan oleh hewan, itu pun jadi amal jariah. 6 Yang sikoknya warisul mushab bahasa anunya, mewariskan catatan. Jadi kalau ada catatan amal, nah kebenaran aku bawa catatannya.
Kalau ada catatan amal, misal cak ini, ya, kamu perbanyak, amal jariah juga. Ya. Asal amal yang benar tapi. Sebab ada baru-baru ini aku dapat lembaran ini. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syari was sabr. Tulisannya itu sabar itu doir, tulisannya dia salah naruh ke titik. Doir itu kan ahli keributan, taruhlah ahli pengacau lah kira-kira. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami orang yang ahli maksiat dan ahli pengacau. Disebutnya ahli sabar. Nah, jadi hati-hati juga bahasa Arabnya ni. Ya. Tulisannya sama, sod, ba, ro. Sod tak katik titik, dot tak katik titik, jadi sod. Sabar. Jangan Engkau jadikan kami orang yang sabar. Kan bahaya itu. Doa mayit itu, hati-hati juga itu. Kalau terbalik. Allahumma ja'al qabrahu rodatan min radil jannah. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ini sebagai taman dari taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niron. Kalau terbalik, Allahumma ja'al qabrahu hufratan min hufarin niron. Ya Allah, jadikanlah lubang kuburnya ini lubang dari api neraka. Jamaah amin. Aku pernah nyampak ke tangan itu. Nah, ngapa Wak Haji ni? Bukan Wak Haji ya. Tua orang itu. Aku tak ziarah, tapi satu tempat di lain tempat apa? Bukan di kampung sini. Jadi orang tak tahu kalau ustaz ada di situ ya. Wak itu macam doa. Jemaah amin. Aku terkesau. Habis acara aku tanya dengan kawan aku yang ada yang kenal di situ. Ujiku, siapa yang macam doa tadi? Itulah orang paling pintar di kampung ini agamanya. Masya Allah, lah berapa banyak orang dikubur kenyam. Allahumma ja'al qabrahu hufratan min hufarin niron. Ya Allah, jadikanlah lubang kuburnya jurang dari api neraka. Uji jemaah amin. Wala taj'al qabrahu raudatan min radil jannah. Jangan engkau jadikan lubang kuburnya taman dari taman surga. Banyak Pak bahasa Arab ini yang perlu kita perhatikan. Kita doa iftitah tu nah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau tersebut wa ma ana ada mimnya, wa ma saya bukan orang Islam. Jadi dari doa iftitah itu sudah Nah, jam 6 ini. Jadi hadirin sekalian, fadilah-fadilah yang diberikan Allah kepada kita umat akhir zaman jangan diabaikan. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Maka setiap huruf Al-Quran itu 10 pahalanya. Solat rajin-rajin. Sedekah rajin-rajin. Karena itu semua menunjukkan kita lebih unggul daripada umat-umat terdahulu. Yang terakhir aku mau catatan ini doa untuk melancarkan rezeki, diampuni segala dosa yang telah lalu dan yang akan datang, kemudian dijaga keturunan kita, agama kita sampai ke surga, dijaga iman kita, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Amalnya bagi bapak-bapak setelah sholat Jumat, ini khusus hari Jumat ini, setelah sholat Jumat duduk jangan berubah, duduk tahiyat akhir itulah. Kata Rasulullah, iza qabla imam, apabila selesai imam membaca salam, maka sebagusnya kamu baca 4 surah. Surah Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Sab'an 7 kali 7 kali. Kalau kita Assalamualaikum ya Latif ya, itu tidak apa-apa. Cuma ya Latif itu qaul itu ulama itu. Tapi kalau yang ini hadis. Kata Rasulullah, siapa yang sudah salam imam di hari Jumat, dia baca 4 surah, Fatihah, Al-Ikhlas atau Kulhu,
Falak, Nas, 7 kali 7 kali. Kata Rasulullah, yu'to ajrin, diberi pahala adada ummatin man amana billah wa rasul, diberi pahala seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Itu pahalanya. Kemudian yaghfirullahu lahu min zambin, diampuni oleh Allah dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Yang ketiga, dijaga agamanya, keturunannya, hartanya, imannya sampai hari Jumat yang akan datang. Yang keempat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tiada disangka-sangka. Jadi kalau ada orang ngamal ke sudah solat Jumat, baca 7 ini, inilah fadilahnya. Hadis ya. Dan tidak langsung selesai 4 ini, tapi baca doa. Seperti yang kita baca waktu subuh tadi. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnini atau aghnina. Aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika maksiatika wa bi fadlika amman siwak. 4 kali. Ya. Maka akan dapat 4 fadilah tadi. Aghnini bihalalika atau aghnina ya, kalau jadi imam aghnina. Aghnina bihalalika. Ya Allah, kayakan kami dengan yang halal, tidak tercampur sedikit pun dengan yang haram. Ya. An haramika itu maknanya tidak tercampur sedikit pun rezeki kami dari yang haram. Wa bi ta'atika am maksiatika, jadikan kami hanya taat kepadamu, tidak tercampur sedikit pun bermaksiat kepadamu ya Allah. Wa bi fadlika amman siwak, dan kami hanya mengharapkan pemberian darimu, tidak mengharapkan sedikit pun pemberian dari makhluk atau dari yang lain, kecuali hanya darimu. 3 cuman inti dari Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika am maksiatika wa bi fadlika amman siwak. Siwak kaf hurufnya. Ini boleh dibagi ke seluruh jamaah. Barangkali itu baik, jam 6 lewat. Ya, silakan. Ya. Besar kalau. Sebab kalau miskin tu ini dalilnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Kata Allah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, orang yang tidak mau bersedekah dengan orang miskin. Wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Apa lanjutan ayat itu? Ya, neraka wail bagi orang yang solat ya. Ngeri juga ayat itu memang. Jadi dapat 2 pak kita. Yang tak lemak tu tidak galau ya. Miskin ini dia bisa ngenjuk anak cucungnya. Bisa bayar anak cucung yang kita tunjuk 20.000 jadi hafiz Quran. Subhanallah. Barokahnya duit kita tadi. Jadi kalau kita ngenjuk uang, ya Allah jadikan rezeki yang kunjukkan ini orang itu taat beribadah kepadamu. Doa ke itu. Jangan dirutui sebab ni ada ngenjuk. Nah, kau ni awak masih muda minta terus kati aku. Tapi kita doa, ya Allah, semoga dengan pengenjukan aku ini dia menjadi orang yang rajin ibadah. Kalau ke masjid tadi itu tadi satu dibalas 700 kali kala 20.000 kali 700 kali kala dawek balik dari sini. Jadi besar kalau pak, kalau pacak kerja ke kalau. Cuma kalau bapak nak milih salah sikok, aku tak sanggup milih kenya. Kagak cuma nginjuk miskin, masjid tidak misalnya kan, tak katik jariahnya. Tapi nginjuk masjid baik tak nginjuk miskin, apa? Pendusta agama.
Jadi dua-dua itulah, ya. Yo. Kalau ada satu masjid, rumah tahfiz, masjid anak yatim. Ada sikok kotak tapi 3 lubang ya di petaknya. Itu kalau pacak bagilah 3 duit kita tu. Jadi kena kalau gitu. 1000 jadilah. Jadi balik lagi hari Jumat tadi, kalau yang tak katik gawe, yang lah tua-tua pensiun, amal kelah itu ya. Tapi kalau yang masih nak ngejar gawe, bergawelah dulu ya. Soalnya kalau tak bergawe, dari mana rezeki nak datang ya. Ngamal ke ini baik tak datang. Tapi kalau tua-tua insya Allah nak cucungnya ngejo kenya ya. Aku lah ngerasa deh ya. Anak 4 sudah kawin galau, lamisa galau. Tahu-tahu listrik aku sampai 800.000 kan tokennya. Siapa masuk ke ini? Ya. Nah itu min haisulai tasibnya itu. Tidak disangkut-sangkut. Aku nak ngisi. Noh, banyak isi. Tak kata yang ngomong. Ngamal ke ini? Iya. Benar aku. Cuman bukan ini baik. Salat 5 waktu, baca Quran, zikir ya. Al-Waqi'ahnya tiap hari Al-Waqi'ah ya. Cuman jangan bertuhan dengan Al-Waqi'ah. Itu Nabi yang ngomong. Siapa banyak baca Al-Waqi'ah, diberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Jangan kita yakin Al-Waqi'ah yang nginjuk rezeki. Syirik ya. Tapi Allah memang sudah membagi ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada fadilah-fadilahnya. Siapa membaca surah At-Taubah, siapa yang membaca surah Al-Kahfi, siapa membaca surah Tabarok. Apalah mati lampu ni. Tabarok itu ibu-ibu, Al-Kahfi itu, LBH itu. Apa LBH? Lembaga Bantuan Hukum ya. Kalau laki kita ganas-ganas, baca kalau Tabarok itu. Insya Allah cepat dimatikan Allah. Jangan doa ke mati, tak boleh ya. Kata Rasulullah, siapa berdoa maka doa itu akan mantol. Nah, ijalah kamu kalau doa ke jahat mantol ya. Balik ke kita. Jadi bagus doa kalau bagus-bagus galau ya. Kalau ada orang jahat, ya Allah, semoga dia dapat hidayah. Jangan nyengok budak-budak mabuk-mabuk gitu. Mati kalau ya Allah, jangan. Ya Allah, semoga dapat hidayah darimu anak-anak ini ya Allah. Budak-budak ribut di masjid ini ya. Jangan disumpah-sumpahi. Doa ke ya Allah, jadikanlah anak-anak ini jadi ulama ya, jadi anak yang soleh. Kalau kita nyumpah-nyumpah, kita semayang tak khusyuk, rai kita jahat, budak itu berdoa, matilah aja kan. Tapi kalau dalam Islam, anak-anak ribut itu dikosok. Nah, tak usah ngomong gitu, karena ganggu khotib. Kita kosok baik. Doa baik dalam hati ya. InsyaAllah. Jangan dikekek ya, ada yang dikekek. Dah berapa kali nak sudah-sudah ni. Aku ni setuju kalau ngadap kejam ini ya. Terima kasih, minta maaf ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dibanyakkan rezeki kita, diberi keturunan yang soleh dan soleha, diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa maksumah. Ya Allah, jadikanlah perjumpaan kami ini perjumpaan yang senantiasa Engkau sayangi kami, Engkau beri hidayah kami, Engkau lindungi kami ya Allah. Jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang senantiasa Engkau jaga kami dari segala gangguan dan segala dosa ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebih minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.